tiga bakal pasangan calon sudah mengerucut, meskipun ya masih tarik ulur. Anies Baswedan, ada Prof. Mahfud MD, Mas Ganjar, ada Bang Sandi, dan yang ketiga Caimin bersama Pak Prabowo. Apakah ketiga pasangan calon ini akan dideklarasikan betulan atau masih sebatas tarik-menarik? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, melawan ketidakadilan. Menarik sesudah deklarasi 21 April Mas Ganjar, yang sebelumnya Mas Anies Baswedan juga sudah dideklarasikan. Adapun Pak Prabowo ya sudah deal dengan PKB. Tapi semuanya masih liar. Maksudnya serba kemungkinan itu akan terjadi. Apakah betul atau tidak? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas sebetulnya apakah ini sudah mengerucut dan seberapa persen perjalanannya, dan bagaimana, apakah nanti ada tambahan-tambahan lainnya. Pertama kita baca di TV One. Mahfud MD disebut cocok jadi cawapres Anies Baswedan. Brin kalau Ganjar ya Sandiaga Uno. Ini mungkin seperti yang bisa kalian lihat apa yang disampaikan Brin. Brin maksudnya itu adalah Prof. Siti Zuhro, peneliti senior di Brin. Beliau memberikan seperti itu. Kemudian yang kedua kita baca di liputan 6. Incar Mahfud MD jadi cawapres Anies Baswedan, PKS terus buka komunikasi. Di sini PKS di media ini itu kelihatan intensif. Kemudian di liputan 6 juga disinggung kepastian Caimin cawapres, Prabowo Subianto pokoknya mantap. Wah. Ini jawaban yang sangat diplomatis. Masih ada lagi di Detik. Prabowo diteriaki presiden di tanah datar Sumbar. Ini juga terjadi pada Mas Anies Baswedan ataupun Mas Ganjar. Ketika ke daerah-daerah sama diteriaki presiden. Ayo kalian pilih yang mana? Ini karena menarik semuanya. Oke, kita melihat yang kita baca semuanya saja, tetapi nanti kita dikit-dikit tapi kita ulas semuanya. Pertama kita baca kalau di TV One relatif semuanya sudah tergambarkan, tapi Mahfud MD disebut jadi cawapres Anies Baswedan, Brin kalau Ganjar Sandiaga Uno ini disampaikan oleh Prof. Siti Zuhro bahwa menilai Mahfud lebih cocok menjadi cawapres Anies untuk Pilpres 2024. Mas Ganjar kemungkinan dijodohkan dengan Sandi. Anies Mahfud MD bisa saling melengkapi. Menurut dia Mahfud adalah tokoh yang sangat layak dipertimbangkan menjadi cawapres sebab memiliki banyak pengalaman di lembaga maupun di pemerintahan. Lembaga maksudnya ya MK, ya macam-macam, dan pemerintahan. Mengapa pengalamannya di legislatif, eksekutif, dan legislatif membuatnya kaya pengetahuan. Mahfud MD adalah intelektual dan praktisi profesional. Dengan latar belakang seperti itu, membuat Mahfud sangat layak dipromosikan sebagai cawapres 2024. Mengapa kok tidak capresnya? Yaitu yang sementara ini belum muncul namanya sebagai capres. Kemudian kalau kita baca di liputan 6 yang incar Mahfud MD jadi cawapres Anies Baswedan, PKS terus buka komunikasi. Di sini diceritakan PKS mengakui serius membangun komunikasi politik dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Nama tersebut dipertimbangkan menjadi cawapres Anies. Sebagai silaturahmi komunikasi politik, ya kita bangun komunikasi dengan serius, kata juru bicara PKS Pipin Sopian. Jadi
Jadi PKS tidak memaksakan, bahasanya begitu, tetapi kalau keinginannya adalah memasangkan dengan Mas Anies Baswedan dengan Prof. Mahfud MD. Kemudian kita bergeser ke yang satunya di liputan 6 juga. Disinggung kepastian Caimin Cawapres, Prabowo Subianto, pokoknya mantap. Wah, ini adalah penampilan Ketua Umum PKB, Caimin, menemui Ketum Gerindra di kediaman Kertanegara 4, Jakarta Selatan usai pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam. Awak media menyinggung kepastian Caimin sebagai cawapres Prabowo. Mendengar hal itu, Prabowo pun meminta publik menilai bagaimana raut wajah dan gestur tubuhnya saat bertemu Caimin kali ini. Oh, mantap. Semakin mantap aja, kalian ini kan bisa melihat body language. Pokoknya mantap, kita tadi coba Anda perhatikan. Kita benar-benar sepakat sejauh ini untuk bekerja, untuk Indonesia, untuk rakyat. Prabowo menegaskan bahwa kerjasama dengan maksudnya Gerindra PKB lebih mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Dia turut menyinggung komitmen dan konsistensi koalisi. Itu kalau di terakhir di detik, itu hanya sebuah gambaran bahwa Pak Prabowo ketika di Sumbar diteriakan presiden. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menarik kan? Ketika sudah ada pengerucutan 3 pasangan calon, meskipun bagaimana analisis kalian? Menurut analisis saya, pertama, bahwa ini pasangan Anies Baswedan Mahfud MD atau Ganjar Bang Sandi, terakhir Prabowo Caimin, itu sebuah usaha dari masing-masing pihak untuk menampilkan pasangannya terbaik, terkuat. Didasari adalah bagaimana sebetulnya yang merupakan kebutuhan rakyat. Kalau menurut saya sih, 3 pasangan ini sangat mungkin terjadi. Apakah ada peluang tambahan pasangan lain? Agak sulit terjadi karena kata kunci dari PDI Perjuangan yang berdiri sendiri tidak. Maksudnya P3, Hanura, PSI sudah mengerucut kepada Bang Sandi, Mas Ganjar. Maksudnya Mas Ganjar, Bang Sandi. Meskipun Mas Sandi sendiri, Bang Sandi sendiri itu kan masih agak berbeda ya. Maksudnya pada waktu beliau menyatakan keluar dari Partai Gerindra minggu kemarin, itu kan semuanya mempunyai spekulasi, oh ini Bang Sandi akan dideklarasikan sebagai cawapres dari Mas Ganjar. Yang terjadi adalah P3 hanya menyampaikan deklarasi Mas Ganjar, maksudnya mendukung Mas Ganjar. Terus di mana posisi Bang Sandi yang telah menyatakan mundur dari Partai Gerindra dan selanjutnya spekulasi ke P3 dan akan dideklarasikan. Kalau menurut saya sih karena di situ ada tarik-menarik siapa yang akan menjadi mendampingi Mas Ganjar. Bisa saja Bang Sandi, tetapi kemarin teman-teman atau Sekjen PBNU mengatakan, lah ya paling cocok itu ya Mas Erick Thohir. Tapi Ansor, GP Ansor dengan Gus Menterinya menyatakan ada 4 yang bisa ditawarkan untuk Mas Ganjar. Salah satunya adalah Mas Erick atau Pak Erick Thohir. Kemudian yang kedua adalah Bang Sandiaga Uno. Dan kedua dan ketiga. Itu yang ditampilkan oleh GP Ansor. Bagaimana tentang Mas Prabowo, Pak Prabowo Caimin? Kalau menurut saya Pak Prabowo Caimin ya, ini kan pasangan yang berdasarkan koalisi dahulu. Yang pada pertengahan jalan ya ditarik untuk membuat koalisi besar. Tapi pada awal memang semenjak awal antara PKB sama Gerindra memutuskan untuk berkoalisi.
Sehingga pada waktu proses pendaftaran partai politik peserta pemilu pun datang ke KPU relatif bersamaan. Dan kemarin juga meskipun semua tahu bahwa Partai Gerindra mengusung Pak Prabowo sebagai bakal calon presidennya, begitu juga PKB menampilkan Cak Imin sebagai bakal calon presidennya. Di sini belum ada sebuah deal siapa capres-cawapres, kedua partai itu pokoknya mengusung bersama. Dan endingnya waktu itu yang lebih mencorong, yang bersinar adalah bagaimana membangun koalisi besar yang tidak cukup koalisi kebangkitan Indonesia Raya, tetapi juga koalisi Indonesia Bersatu. Dan ketika muncul deklarasi 21 April Mas Ganjar, itu menjadi berubah. Semangat menampilkan Pak Prabowo menjadi berubah. Bagaimana tentang Mas Anies Baswedan? Ya, kalau Mas Anies Baswedan juga tentang Prof. Mahfud MD ini adalah salah satu spekulasi, sebagai salah satu alternatif saja. Jadi, beliau itu kan yang ditawarkan oleh PKS. Pada awalnya PKS Kang Aher, Demokrat AHY, dan Partai Nasdem Khofifah. Itu kan tarik-menarik. Tetapi pada detik-detik terakhir memang kalau ada tema Mahfud MD, sangat mungkin itu akan disepakati. Sehingga ketiga pasangan calon ini dalam analisis pertama menurut saya masih agak dinamis, masih saling mencari peluang mana yang lebih baik menjawab tantangan rakyat, kebutuhan rakyat. Analisa yang kedua bahwa komunikasi politik terus terjadi, bahkan malam ini komunikasi antara Airlangga Hartarto, orang yang menginisiasi Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, P3 PAN, itu bertemu Partai Demokrat, maksudnya Pak SBY. Padahal sebelumnya, Pak Airlangga Hartarto juga bertemu Koalisi Indonesia Bersatu yang sudah berpisah, maksudnya P3 sudah memutuskan dengan Mas Ganjar, tetapi dia mengatakan kita tetap solid koalisi tetapi berbeda capres. Memang asik juga, aneh, bukan asik, aneh. Nah, kembali kepada pertemuan Pak SBY sama Pak Airlangga Hartarto. Menurut saya itu ada sebuah cara mencari solusi ya, karena di dalam politik itu semakin banyak bisa berkomunikasi dengan kelompok lain, akan mudah untuk mencari solusi untuk kebutuhan bangsa. Sehingga koalisi yang terjadi, koalisi hari ini belum hitam putih, belum selesai. Dia masih akan menunggu bulan Oktober, November, di mana pada waktu itu adalah pendaftaran calon. Jadi pada awal itu ada 4 pasangan calon, sambil minum ya. Ada 4 pasangan calon yang bisa maju karena PDI Perjuangan sudah memenuhi sendiri. Kemudian Koalisi Indonesia Bersatu, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Koalisi Perubahan. 4 itu sebenarnya bisa masing-masing. Tapi melihat peta kekinian kelihatannya 3 deh. 3 yang akan lebih mengerucut, meskipun ya bisa saja nanti 2, tapi itu membahayakan. Kemudian analisa yang ketiga bahwa siapa sih yang mempunyai peluang menang dari proses ini semuanya. Memang kalau kita melihat survei yang terakhir per konten hari ini, itu ya rilis poll tracking adalah Pak Prabowo menggeliat. Tetapi bahwa survei itu setiap hari hasilnya memang berubah. Dan perubahan itu terjadi karena memang keberadaan masyarakat sangat tergantung pada bagaimana
pasangan calon itu meyakinkan kepada mereka. Jadi siapa yang bisa meyakinkan kepada masyarakat, maka dia akan menjadi sesuatu bagi masyarakat itu. Kita tunggu episode selanjutnya. Di weekend seperti ini memang mereview perjalanan proses politik menarik dengan 3 pasangan untuk akhir April ini. Kita tunggu selanjutnya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.